Salam sehat. Tahu nggak Anda kenapa sodomi dilarang? Baik dari agama maupun kesehatan. Karena anus itu, ototnya di liang anus itu namanya sphincter ani. Sphincter ani ini seperti halnya kain yang berkerut. Dia ada kerutan, ada kerutan. Yang kerutan ini memang dia termasuk elastis sekalipun elastisitasnya tidak seelastis pada otot-otot vagina. Dia akan mengembang ketika fesesnya besar. Tapi feses itu kan sekeras-kerasnya feses tetap masih lembek. Itu pun kalau sampai sembelit fesesnya keras, kalau ini pada saat mau keluar, dia peregangannya bisa kadang-kadang berdarah. Ya, artinya ada sebuah luka, ada perlukaan di sekitar otot-otot sphincter ani. Ya. Nah, sekarang bayangkan kalau seandainya sphincter ani ini dimasuki oleh alat kelamin pria yang kekerasannya keras. Belum lagi yang diameternya cukup besar. Maka peregangan ototnya sphincter ani ini bisa menjadikan sobekan-sobekan pada daerah tertentu. Ya. Belum lagi otot sphincter ani ini kalau seandainya sering dilakukan sodomi, maka dia sering melebar, maka kerutannya ini bisa hilang, bisa rusak. Sehingga bisa dibayangkan kalau otot sphincter ani ini dia melompong. Karena sudah tidak lagi bisa membuat lubang ini mengecil. Maka orang tersebut agak lebih sulit untuk menahan buang air besar. Ya, karena dia sudah agak melompong. Ya, ibaratnya mulut ini melompong. Nah, perlukaan-perlukaan akibat dari sodomi bisa membuat kuman yang ada di sekitar kolon sigmoid atau anus yang bagian paling bawah, ya anus besar, namanya kolon. Ya. Itu ada kuman, maka dia bisa masuk ke perlukaan itu. Maka bisa membuat infeksi pada si wanita tersebut atau orang yang dilakukan sodomi. Ya. Karena kan kita tidak tahu yang namanya sodomi itu tidak selalu objeknya perempuan. Bisa juga laki-laki. Tapi yang mensodomi dipastikan pasti laki-laki. Tapi yang disodomi bisa perempuan, bisa juga laki-laki. Malah pada penyakit tertentu cenderung anak-anak. Maka perlukaannya pasti lebih hebat daripada orang dewasa yang disodomi. Kalau seandainya si laki-laki ini pada saat dia menyemburkan sperma, ternyata dia ada kumannya. Kalau kuman HIV, maka yang disodomi ini bisa dipastikan dia akan tertular. Ya, maka dia akan pasti menjadi penderita AIDS. Belum lagi kalau seandainya kuman-kuman yang ada di kolon sigmoid itu, karena kan feses itu tempat keluarnya sisa makanan yang juga ada kumannya. Maka ketika disodomi bisa juga kuman itu masuk ke dalam lubangnya alat kelamin laki-laki. Maka bisa infeksi juga pada saluran alat kelamin laki-laki. Itu bisa diatasi kalau seandainya pakai kondom. Nah, sekarang bagaimana yang disodomi? Pasti akan menjadikan penyakit pada orang yang disodomi. Sehingga baik agama maupun kesehatan sangat melarang sodomi. Itu ya yang perlu Anda ketahui. Salam sehat.